Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Faraidi wal Wasaya. Kita sudah memasuki bab pembahasan kitab mengenai hukum-hukum faraid dan wasiat. Kalau sudah berbicara ngomongin faraid, ini kaitannya berarti kepada warisan. Nah, berarti ini orang yang banyak duit nih. Orang yang peninggalannya banyak. Karena gak sedikit dari harta peninggalan orang tua, saudara dan lain sebagainya menjadi atau disebut dengan harta gono gini yang diperebutkan ke sono dan ke sini gitu. Makanya disebut harta gono gini. Kenapa? Karena hal tersebut tidak berdasar kepada syariat agama sehingga semua ngerasa memiliki. Tetapi kalau kita kaji, kalau kita lihat bagaimana proses dari harta peninggalan orang yang terdekat dengan kita, orang tua, kemudian adik, kemudian kakak atau saudara kita, semua ada proses di dalam cara pembagiannya. Kata gono gini, cerai, suami istri berebut gitu kan, makanya kita cek. Oleh karenanya hadirin jamaah sekalian, kenapa kok muncul ada istilah faraid, ada hukum waris? Karena berkaitan bahwa pembagian ini berdasarkan kepada Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran banyak dikaji, banyak disampaikan berkaitan dengan proses pembagian harta-harta waris ini. Nah, kita kupas sedikit demi sedikit. Maka dijelaskan bahwa wal faraidu jam'u fariidah bima'na mafruḍah minal fardi. Faraid itu adalah asal suku kata dari fariidah dengan memiliki makna arti mafruḍah ya. Walaupun secara lafaz diambil dari isim fa'il fariidah, tetapi secara makna memiliki arti mafruḍah, isim maf'ul. Kenapa isim maf'ul? Karena mafruḍah yang dibagi, yang difardukan, yang kemudian diserahkan. Jadi maksud di sini adalah kaitannya kepada sesuatu yang kemudian kaitan dengan isim maf'ul. Diambil dari minal fardi. Di mana apa maksud makna daripada faraid ini adalah at-takdiru, yaitu apa? Takdir. Udah ngerti kalau bahasa takdir ya? Lah itu mau udah takdir gitu kan? Apa takdir? Udah ketentuan, udah bagian yang pasti, udah jelas. Maka sering kita nyebut kata takdir. Ah itu udah takdirnya memang begitu. Berarti apa? Ketentuannya udah seperti itu. Artinya apa? Ketika sudah muncul hukum faraid, ketentuan pembagian warisan gak boleh diganggu gugat. At-takdir artinya adalah ketentuan atau bagian pasti. Karena nanti di dalam proses pembagiannya, ketika seorang keluarga, katakanlah seorang bapak meninggal, pembagian untuk anaknya ini berbeda, anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini udah beda nih nanti. Maka di sini nggak boleh dalam arti kalau kita melaksanakan secara faraid nggak boleh diganggu gugat. Karena bagiannya laki-laki itu bagiannya adalah 2 kali dibanding perempuan. Jadi kalau laki-laki dapat 2, perempuan cuma 1 gitu. Nanti makanya kita kupas sedikit-sedikit. Wal fariidatu syar'an, sedangkan hukum faraid ini secara hukum syara memiliki arti ismu nasibin muqaddarin li mustahaqqihi. Tuh diperjelas dari makna secara syara'nya adalah nama bagian yang telah ditentukan secara pasti li mustahaqqihi kepada para mustahiknya. Karena nanti ada rentetan ahli-ahli waris yang akan boleh dibagi keturunannya. Jadi bukan hanya anak, bukan hanya cucu, nanti ada saudara dan lain sebagainya berkaitan dengan warisan ini akan dibagi juga. Sedangkan wasiat jama dari kata wasiyatun min lafdin wasaitu syai'a bi syai'i idza wasaltu bihi. Nah,
Kalau wasiat ini diambil dari sebuah lafaz wasaitu syai'a bi syai', saya mewasiatkan atau saya menyampaikan sesuatu dengan sesuatu, idza wasaltuhu bihi, apabila jika ya saya sudah sampai sesuatu dengan sesuatu itu. Nah, sedangkan menurut istilah syara tabarru'an bihaqqin, sedekah sunnah ya, yang dilakukan oleh seseorang bihaqqin, dengan hak, ya, dengan sebenar-benarnya, mudhafun lima ba'dal maiti, yang mana dicondongkan, disandarkan kepada masa setelah kematian. Tuh, ini hampir mirip nih antara wasiat dengan dengan faraid, ya, wasiat dengan warisan. Bedanya apa? Kalau warisan proses pembaginya kalau berdasarkan hukum faraid sudah jelas, tetapi kalau wasiat tergantungnya bagaimana? Bisa saja orang tua nih punya anak 5 umpama. Begitu punya anak 5, masing-masing dari kelima nih pada repot, pada sibuk. Cumanan dari 5 ini ada satu yang nyempetin, ngurusin dah. Mak, bagian dah, Pak. Udah tinggal di sini aja biar saya ngurus gitu kan. Nah, karena saking sayang kepada orang yang ngurus nih, bapaknya bisa nih membuat wasiat. Kemudian kalau sekarang tuh wasiat ditulis, dikasih hakim, ada saksinya. Nanti kalau saya mati, tuh tanah yang belah lor Kober yang lebarnya 2 hektar buat elu. Tuh, ini wasiat nih. Selama bapaknya belum meninggal baru ngomong wasiat doang, ini belum bisa dilaksanakan. Tetapi kalau wasiat, begitu bapaknya sudah meninggal, nah baru nih wasiat bisa dilaksanakan. Tuh, kenapa namanya wasiat? Karena apa? Lima ba'dal mauti, dikaitkan ini wasiat setelah proses orang yang mewasiatkannya itu sudah meninggal dunia. Tuh. Tetapi kalau masih hidup namanya bukan wasiat, namanya hibah. Ngurus ngurusin orang tuanya, tong nih sini dah kamu, kakak-kakak kamu tuh nggak ada yang peduli sama bapak. No, tanah yang belah betan Kober tuh kan ada 1000 meter, udah buat lu. Nah, ini bahasanya hibah nih, ngasih gitu kan. Kenapa kok disebut hibah? Karena orang yang ngomongnya masih hidup dan orang yang dikasihnya masih hidup, kedua-duanya masih ada, dikasih pada saat itu juga, maka itu dinamakan dengan hibah. Kalau wasiat nunggu bapaknya atau orang yang ngomong tadi meninggal dunia, itu namanya wasiat. Kalau saya mati begini gitu kan. Ya. Jadi bapaknya punya tanah 1 hektar gitu kan. Jadi dari kelima anaknya itu ditulis oleh bapaknya. Ini yang ngurus nih. Yang ngurus dikasih 5.000 meter, selebihnya cuma 1.000 ditulis, taruhin saksi, ada hakim jelas, ini nggak bisa diganggu gugat. Kenapa? Secara hukum wasiat sudah jelas tuh. Walaupun sebetulnya nggak adil, tetapi karena mungkin ya orang tuanya sayang nih kepada yang satu, dia ngurusin bapaknya. Orang yang lain pada cuek gitu kan, pada ngurusin keluarga masing-masing. Itu wasiat ya. Jadi ketentuannya nggak ada, makanya disebut tabarru'un, sedekah sunnah, tabarru' namanya. Beda dengan warisan. Kalau warisan secara faraid, secara hitung-hitungan sudah jelas. Wal warithuna minar rijal al mujamma'i ala irthihim asyratun bil ikhtisar. Para orang yang mendapatkan warisan dari golongan laki-laki yang dikumpulkan berdasarkan irtihim, berdasarkan garis warisannya, ada berapa? Asyaratun bil ikhtisar, ada 10 jika diringkes. Nih yang boleh dapat warisan nih, ada 10 ya, yang boleh diringkes. Tapi kalau bil basti khamsata asyara, tapi kalau secara dijembrekan, secara terperinci ya, ada berapa? Ada 15 yang boleh mendapatkan warisan. Siapa saja? Wa adal musannif wal asrata, dan kemudian menjelaskan musannif dari jumlah 10 orang yang mendapatkan warisan tadi.
Siapa yang pertama? Al-ibnu. Yang pertama adalah anak laki-laki. Nih, kita dari golongan laki-laki dulu ya. Jadi dari golongan laki-laki itu ada 10. Kalau terperinci ada 15. Satu anak laki-laki. Udah pasti ya. Anak laki-laki satu. Yang kedua wa ibnul ibni, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki. Namanya apa? Hah? Cucu. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Kita orang tua punya anak laki-laki, ya kan? Anak laki-laki kita ini punya anak lagi laki-laki. Tuh disebut dengan cucu. Cucu laki-laki dapat bagian, dapat warisan. Ya. Ini makanya pembahasannya ini panjang nih. Jangan di stop dulu kalau misalkan kita ngaji setengah repot. Kenapa? Karena nanti ada istilah hajib namanya, ada istilah penghalang. Bapaknya meninggal, punya anak, nanti ada penghalang nih. Semua karena dia punya anak ini ketutup semua. Nah, nanti ada pembahasannya. Walaupun cucu dapat, nanti yang lainnya dapat, tetapi ketika dia punya anak laki-laki, kuat anak laki-laki, maka yang lain saudaranya, kakeknya itu kehajib namanya, ketutup karena anak. Maka yang diperebutkan biasanya apa? Orang nikah gitu kan, nggak punya anak. Nah ini kenapa? Adeknya, kakaknya, orang tuanya nanti ada bagian dari harta warisan. Apalagi dia orangnya kaya gitu kan, ada bagian tuh buat saudara-saudaranya. Kita bahas nih yang mendapatkan warisan dulu nih secara keseluruhan. Anak laki-laki, cucu laki-laki. Ibnul ibni wa insafula, dan terus ke bawah. Nih, makanya insafula ini yang bagian 15 tadi ya. Kenapa? Walaupun sebetulnya kalau sudah cucu, di bawah cucu itu apa namanya? Anak, cucu, cicit gitu kan. Cicit nih kalau anaknya meninggal, cucunya meninggal, adanya cicit. Nah, cicit kebagian warisan, tetapi sangat minim sekali, sangat apa namanya? Kemungkinan kecil gitu kan. Kalau udah cicit, kenapa? Anak pasti masih ada, cucu pasti masih ada gitu. Cicit udah jauh. Tetapi kalau secara hukum waris, ini dapat nih cicit. Wah, terus ke bawah. Cicit di bawah cicit apalagi tuh? Cocot. Anak, cucu, cicit, jangka, wareng apa? Entahlah, pokoknya anaknya cicit gitu. Anaknya cicit gitu kan. Terus ke bawah itu dapat. Kalau apa? Kalau atasnya itu sudah pada meninggal semua. Ya. Dua tuh ya, baru dua. Anak, cucu. Wal abu, ayah atau bapak orang tua kita. Kita meninggal nih umpama, hartanya banyak, tabungannya di mana-mana, lahan tanahnya, lebar gitu kan, kendaraannya banyak. Maka orang tua nanti ada bagian warisan dari kita. Ya. Kemudian wal jaddu, kakek nih ya. Kita punya orang tua umpama udah nggak ada, kakek masih ada, kita meninggal, kakek kita dapat nanti. Ya. Kita jelasin dulu secara keseluruhan. Kakek nih ya, kakek nomor 4. Wain ala, terus ke atas tuh. Bapak, kakek, apa lagi tuh? Buyut, terus ke atas itu, ya, itu bagian dapat warisan. Kalau masih hidup, sekarang udah langka, ya. Kemudian wal akhu, saudara laki-laki, kita punya kakak, kita punya adik laki-laki, gitu kan. Itu secara hukum waris nanti dapat bagian warisan. Kemudian ibnul akhi, anaknya saudara kita, namanya apa? Kita punya kakak, umpama ya, kakak kita tuh punya anak, nah disebut apa tuh? Ponakan. Nah, keponakan tuh dapat warisan. Kita ini dulu, artinya apa? Dia memungkinkan dapat warisan, tetapi kadang-kadang jarang. Kenapa saya sebut jarang? Kalau dari keluarganya nih
meninggal, dia punya anak, udah semua ketutup. Saya bilang tadi, kenapa ketutup? Karena ada anak, anaknya kuat. Keponakan kagak dapat, cucu kagak dapat gitu kan. Siapa yang dapat? Anak yang kuat. Tapi secara hukum waris ya, keponakan kita maka dapat warisan. Makanya batas seseorang boleh menikah itu dibatasi dalam Al-Quran. Itu jelaskan bahwa sampai kepada siapa? Sampai keponakan. Kita nih ya, punya adik, punya kakak, ya sama aja lah, adik kakak. Punya anak nih, adik dan atau kakak kita, itu nggak boleh kita nikahi, haram hukumnya. Kenapa haram? Dari segi warisan, dia sudah dapat warisan kalau kita meninggal. Ya. Tetapi kalau sudah jatuhnya kepada anak daripada kakak adik kita, anak dari keponakan kita, itu secara hukum nggak ada masalah. Atau kita punya anak perempuan, kakak kita punya anak laki-laki, anak kakak kita dengan anak kita tuh udah boleh nikah. Ya, jadi batasnya itu yang nggak boleh adalah mamang kita punya anak, nah itu yang nggak boleh. Ponakan kita tuh nggak boleh. Kalau udah jatuhnya sepupu, nah sepupu ya, nah sepupu baru boleh, nggak ada masalah. Kemudian ibnul akhi wa intarakha, terus ke bawah ya, walaupun jauh. Ponakan kita, anaknya keponakan terus ya, walaupun jauh, hitungannya dapat warisan. Lalu berikutnya adalah yang ketujuh, wal ammu, paman kita. Berarti paman kita itu boleh adiknya bapak kita, kakaknya bapak kita, itu boleh dapat warisan. Ya. Kemudian ibnul ammi wa in taba'ada, anaknya paman, itu boleh dapat warisan. Ini nanti mah kalau kita hitung-hitungan, ada papan tulis nggak itu? Ada papan bor. Papan tulis? Ada. Nanti mau kalau hitung-hitungan waris kita pakai tulis ya. Kalau cuma ngomong dong gini mah susah. Apalagi nih, kita punya duit 100 juta umpama. Bapak Ahmad meninggal dunia, meninggalkan harta 100 juta. Dia ninggalin satu istri, kemudian ada 2 anak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Nanti kita hitung tuh berapa dapat masing-masing duitnya. Nah, gitu nanti. Kayak pelajaran sekolah. Ya, jadi harus dihitung. Karena istri posisinya ketika ada anak nominalnya berbeda dengan dia nggak punya anak. Nanti ada 1/4, ada 1/8. Ya, nanti ada pembahasan khususnya. Makanya saya bilang tadi kita harus nulisnya pakai papan tulis nih. Sebenarnya ini juga harus dijelasin, ditulis nih biar ingat. Wazauju, kemudian juga suami dapat tuh. Istri kita ninggal umpama dia wanita karir, banyak duitnya, maka kita lagi selaku suami dapat. Ya. Wal maulal mu'tiqu, kemudian juga majikan atau orang yang memerdekakan budak yang ke-10 nih. Ini udah jarang, udah langka. Udah enggak ada bahkan ya, orang yang memerdekakan budak. Jadi ada 10 nih ya. Walau ijtama kullur rijali, jika sekiranya semua ahli waris yang dapat memperoleh warisan tadi berkumpul, ada semua, anak ada, cucu ada, bapak ada, saudara laki-laki ada, paman ada, anaknya paman, anaknya saudara laki-laki, kakek gitu kan, suami, semua ngumpul nih. Walau ijtama kullur rijal, semua ada, hidup semuanya. Warasa minhum salasatun, maka yang mendapatkan warisan cuma 3 orang doang. Nih, 3 orang doang nih yang dapat. Siapa 3 orang tersebut? Al-abu, yang pertama adalah bapak, wal ibnu, dan yang ketiga anak laki-laki, wazauju,
dan yang ketiga adalah suami. Kakek ketutup kena siapa kakek? Ketutup kena bapak. Jadi kenapa? Karena bapaknya masih hidup, kecuali bapaknya nggak ada. Ya. Jadi semua kumpul nih, semua hidup. Makanya yang dapat warisan cuma bapak, kemudian anak, dan yang ketiga adalah suami. Ya. Wala yakunul mayyitu fi hadhihi surati illa imra'atan, dan hal ini terjadi manakala apabila yang meninggal adalah seorang perempuan atau istrinya, seorang istri. Jadi istrinya meninggal, oh dia masih punya bapak nih istrinya nih, bapaknya hidup, suaminya masih ada, anaknya masih ada, maka yang mendapatkan warisan adalah 3 orang tersebut. Yang lainnya ketutup tuh, nggak bisa. Itu dari pihak golongan laki-laki. Wal warithatu minan nisa, sedangkan ahli waris dari golongan perempuan dijelaskan bahwa di sini ada sab'un, ya, al-mujmi' ala irtihinna sab'un bil ihtisari wa bil basti asyratun. Tapi kalau dijabarkan secara terperinci ada 10. Secara ringkas ada 7. Apa yang pertama? Al bintu, anak perempuan. Nih. Anak perempuan. Kemudian yang kedua bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, cucu perempuan. Wal ummu, ibu yang ketiga. Wal jaddatu, kemudian yang keempat ada nenek. Wain ala terus ke atas ya. Wal ukhtu, ya, saudara perempuan. Waz zaujatu, istri. Wal muwallatul mu'tiqatu, dan orang yang memerdekakan budak tuh. Ya. Jadi ada 7. Kemudian jika sekiranya dari perempuan, golongan perempuan ini hadir semua, ada semua, ya, ada semua, maka yang mendapatkan warisan itu di sini dijelaskan bahwa warasa minhunna khamsun, ada 5 nih. Kalau laki-laki ada 3, bapak, anak, sama suami. Tapi kalau perempuan ketika yang meninggalnya suami, maka yang dapat ada 5. Siapa yang 5 itu? 1 anak perempuan, kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat istri, dan yang kelima adalah saudara seibu sebapak. Tuh. Kenapa? Karena nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, 1 orang misalkan, dia anaknya 5, 1 orang laki-laki, maka cucu tadi itu ketutup. Kenapa ketutup? Karena ada anak laki-laki. Saudara juga tadi nggak bisa ketutup. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Makanya saya katakan tadi bahwa anak laki-laki itu kuat di dalam hukum warisan. Makanya Masya Allah, di dalam tata bahasa Arab pun ada 1000 orang perempuan gitu umpama, tetapi ada laki-laki 1, tetap yang disebut adalah domir, yang dipakai adalah domir yang menunjukkan kata laki-laki. Jadi laki-laki ini, anak laki-laki ini kuat, bisa menutup semua. Wa yakunul mayyitu fi hadhihi surati illa rajulan. Nah, ini terjadi ahli waris ini yang dapat 5 tadi terjadi apabila yang meninggal adalah seorang suami. Ya. Jelas ya. Jadi orang-orang yang dapat ahli waris ternyata banyak, bukan hanya anak doang. Anak gak ada. Nah ini adik si mayit, kakak si mayit gitu kan, bapaknya, kemudian banyak tadi disebutkan orang-orang yang bisa mendapatkan warisan dari orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian waman lam yasqutu minal waratha bihalin. Nah, ada orang yang tidak pernah jatuh, tidak pernah gugur. Artinya apa? Selalu mendapat warisan. Selalu mendapat warisan
dengan berbagai keadaan, yaitu siapa? Ada 5. Nih, siapa 5 itu? Az-zaujani, suami dan istri. Suami meninggal, istri pasti dapat. Istri meninggal, suami pasti dapat warisan. Ya. Kemudian al-abawani, siapa? Kedua orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Tuh, pasti dapat warisan. Ketika kita meninggal, bapak masih hidup, dapat bapak warisan. Ibu ada, dapat juga. Jadi ini nggak bisa diganggukan. Dan wawaladul sulbi, yaitu dan anak kandung. Ingat nih, anak kandung nih, nggak bisa diganggukan, pasti dapat. Bapaknya meninggal, pasti yang namanya anak dapat. Ibunya meninggal, pasti anaknya juga dapat. Ya, baik itu anak laki-laki, dzakaron kana au unsa, baik anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan. Makanya dijelaskan bahwa sababul irti, salah satu sebab-sebab orang mendapatkan warisan itu ada 3. Apa itu? An-nasabu, satu karena faktor keturunan. Anak kita, gitu kan. Pokoknya saudara-saudara kita itu dengan sebab nasab keturunan berarti mendapat waris. Satu nasab. Yang kedua dengan sebab apa? An-nikahu, dengan sebab proses pernikahan. Kita kaya nih suaminya, perempuannya miskin umpama, lakinya mati, walaupun miskin kayak gimana nih perempuan, karena dia sudah jadi istri, maka dia dapat warisan dari suaminya. Begitu juga sebaliknya, istri meninggal, suami dapat warisan. Jadi dengan sebab proses pernikahan. Yang ketiga dengan sebab apa? Al-wali, yaitu orang yang memerdekakan budak tadi. Dari itu nggak bisa. Kita nggak punya anak umpama, ya, nggak punya anak, mungut misalkan dari tetangga, dari mana, entah dari mana. Kita meninggal, istri kita meninggal, nah anak pungut tadi nggak punya kekuatan. Secara hukum waris dia nggak dapat anak pungut, kecuali sama yang mungut tadi dikasih rumah, dikasih apa, tanah dan lain sebagainya, baru itu nggak ada masalah. Kenapa? Itu jatuhnya hibah, dikasih. Tetapi secara hukum waris nggak bisa anak pungut. Jadi nggak ada kekuatan untuk mengambil harta warisan. Kemudian waman la yarithu bihalin, kemudian juga ada orang yang sama sekali tidak mendapatkan warisan. Orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, nggak dapat sama sekali mendapatkan warisan. Kenapa? Faktor apa mereka tidak mendapatkan warisan? Dijelaskan bahwa yang pertama al-abdu wal amatu. Yang pertama adalah dengan sebab karena dia adalah seorang budak atau hamba sahaya. Nah, karena udah nggak ada, ya, udah nggak usah dibahas budak, ya. Yang kedua adalah al-mudabbaru. Nah, ini masuk kategori budak juga nih. Budak yang dikasih tanggungan, yang dikasih jaminan, mudabbar. Kemudian umul walad. Apa itu umul walad? Umul walad itu adalah anak yang dilahirkan dari budak yang digauli oleh majikan. Kan zaman dulu kan budak mah, kita nih laki-laki nih beli budak gitu kan di pasar gitu kan. Itu budak nggak dinikahi juga boleh kita gauli. Dulu ya digauli, kemudian ini budak punya anak. Tuh, makanya disebut dengan anak dari budak tadi disebutkan umul walad. Walaupun dia itu dilahirkan keturunannya dari majikannya, majikannya meninggal, nggak dapat dia warisan. Tuh, budak. Makanya kalau sekarang udah nggak ada, makanya nggak heran kalau di sana tuh gimana di Arab gitu kan, banyak perempuan yang TKW tuh pulang-pulang bawa gendong anak gitu kan, karena mereka mungkin Arabnya masih Arab jahiliyah gitu kan, masih menganggap bahwa ini saya beli gitu kan, saya bayar gitu kan, makanya banyak yang digauli gitu kan, banyak yang hamil, banyak yang kemudian pulang-pulang bawa anak.
Anak siapa ini? Anak dari majikannya. Kalau sekarang mah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Orang tersebut dia kerja gitu, dan kerjanya dibayar. Beda kayak dulu. Dulu mah beli. Karena proses di Timur Tengah sana untuk mendapatkan pembantu atau TKW itu kan dari apa namanya tuh? Dari PT gitu kan, ada yang menyalurkan. Jadi seakan-akan dia beli di PT dan ini menjadi sebuah budak. Makanya saya boleh menggauli tuh. Ya, jadi nggak sedikit tuh kejadian kasus seperti ini. Wal mukatab, dan kemudian budak yang merdekakannya karena melakukan perjanjian. Nih sini, kamu kalau misal ya bisa baca Quran umpama, bisa hafal 1 juz maka kamu merdeka umpama. Dia bisa nih merdeka, dia bisa hafal 1 juz maka dia ini merdeka gitu. Dengan sebab perjanjian, dengan sebab ada catatan, maka disebut dengan budak mukatab. Kemudian yang kelima ada wal qatilu, yaitu siapa? Orang yang ngebunuh. Dijelaskan bahwa la yarisu mimman qatalahu sawaun kana qatalahu madmunan amla. Tuh. Orang yang ngebunuh tidak mendapatkan harta waris. Baik dia itu anak nih. Ini udah sebel banget minta motor kagak dikasih, minta duit buat beli mobil nggak dikasih. Ini orang tua nih punya duit kepelit temen ya. Kita bunuh umpama. Ini kan ada kayak gitu kan, kejadian-kejadian ini banyak. Ketika seorang anak yang membunuh orang tuanya, maka jatuhnya dia sebagai al-qatil, orang yang membunuh. Maka anak yang membunuh tadi walaupun dia itu sebagai anak kandung, karena dia ini ngebunuh, nggak dapat dia warisan, nggak bisa. Ya, kita bagian maksa kayak gimana, nggak dikasih sama orang tua. Ya lihat sendiri dah bahasanya, introspeksi. Kenapa kok orang tua nggak mau ngasih sama kita, guji sama kita, pelit sama kita? Ada apa dengan kita? Itu kan. Jangan kemudian kita minta buat beli motor nggak dikasih, minta buat beli mobil nggak dikasih, minta buat kawin nggak dikasih, akhirnya dibunuh umpama. Nggak dapat 1% pun dari peninggalan orang tua manakala anak ini membunuh. Kan sebut dengan anak, masya Allah, durhaka nih kayak gini ya. Kemudian wal murtado yang keenam adalah siapa? Orang yang murtad. Tuh, dia Islam asalnya gitu kan, bapaknya emang orang kaya gitu kan. Wah, dia demen sama perempuannya non Islam. Kata perempuannya, kamu kalau demen saya pindah agama dah ke saya gitu kan, pindah agama. Maka murtad keluar dia karena demen sama cewek. Bapaknya mati, bapaknya meninggal, nggak bisa, nggak dapat dia warisan dari bapak, dari bapaknya tadi. Kenapa? Karena udah beda, karena dia udah murtad. Wahlul millatain yang ketujuh adalah keluarga yang mempunyai dua agama. Maksudnya apa? Itu tadi kayak sejenis murtad, bapaknya muslim umpama, anaknya kafir, atau sebaliknya bapaknya kafir, anaknya muslim, maka kedua-duanya ini nggak dapat warisan. Ya. Kenapa? Dijelaskan bahwa la yarisu muslimun kafiron wala kafirun musliman. Orang kafir nggak bisa ngewarisi kepada orang muslim, begitu juga orang muslim nggak bisa ngewarisi kepada orang kafir. Orang mati, kecuali semasa hidup karena bapaknya yang kesian, umpama kasihan, aduh walaupun dia keluar agama juga dia masih anak saya gitu kan, kita kasih duit gitu kan 100 juta umpama, nggak ada masalah kalau itu boleh. Kenapa boleh? Karena sifatnya namanya bukan warisan tapi ngasih hibah. Tetapi kalau sudah waris, meninggal orang tuanya, anaknya nuntut pengen dikasih, jangan dikasih. Kenapa jangan dikasih? Karena udah beda keyakinan, karena warisannya nggak bisa dibagi, nggak bisa diberi kepada orang yang beda keyakinan. Ya, dilarang oleh baginda Nabi, orang yang meninggal kemudian beda agama, maka yang beda agama tersebut nggak dapat.
Apalagi kita muslim, dah umpama kita muslimnya anaknya, orang tuanya kafir, udahlah jangan ngarep-ngarep gitu kan. Ngarep bagi warisan. Kenapa? Karena nggak bisa, nggak boleh, nggak saling mewarisi antara kedua agama. Ya. Muslim dengan kafir wala aksuhu dan juga sebaliknya. Tetapi yang diperbolehkan bagaimana? Wa yarisul kafiru al kafiru, yang diperbolehkan adalah orang kafir meninggal anaknya kafir, ya itu boleh, silahkan diwarisin. Kenapa? Sama-sama kafir. Orang muslim punya anak juga muslim, nah ini juga boleh dibagikan. Kenapa? Karena sama-sama